Shalom. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti baik semua kan? Nah, sekarang kita sudah di sekolah minggu online GSJ Talita Kum Lawat. Sebelum memulai sekolah minggu, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada seminggu lalu. Sekarang kami akan memulai pada sekolah minggu online. Kiranya Engkau memberkati pada sekolah minggu online ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan sambung pujian, yaitu Aku Cinta Yesus. Selanjutnya kita sambung puji-pujian Siji Loro Telu. Kakak minta semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian buat firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan
tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajarkan mereka ya Tuhan untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dan apapun yang mereka bisa mengerti apa firman-Mu ya Tuhan. Dan ajarkan mereka untuk bisa mengerti firman-Mu ya Tuhan di dalam Alkitab ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi ini kita bertemu kembali. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat. Walaupun kita ibadahnya masih online, tapi kita tetap semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, pagi ini kita akan bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, semua orang kita pasti akan merasa senang kalau kita semua diajak sama Yesus naik ke surga bersama-sama dengan Dia. Nah, pada waktu sebelum Yesus naik ke surga, ada beberapa orang yang tidak suka kepada Yesus, sehingga mereka menangkap Yesus dan mereka menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus bertemu dengan ke-11 murid-muridnya. Nah, kita akan baca dalam Alkitab Matius 28 ayat 16 dan 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, dalam cerita kita pada pagi hari ini, pada saat Tuhan Yesus, malaikat Tuhan mengatakan bahwa Yesus mau bertemu dengan murid-muridnya. Mereka harus pergi ke Galilea. Dan murid-muridnya ini pun mereka berangkat ke Galilea untuk bertemu dengan Yesus. Pada saat mereka bertemu dengan Yesus, ada yang merasa ragu-ragu, apakah benar ini adalah Yesus? Ada yang percaya bahwa Dia adalah Yesus, tapi ada yang masih ragu-ragu. Nah, lalu Yesus sudah bertemu dengan mereka. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat di Betania. Di situ Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, itu saat dimana Dia berpamitan kepada murid-muridnya. Dia akan naik ke surga dan dilihat oleh murid-muridnya pada waktu itu. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Nah, pada saat Yesus sudah terangkat ke surga, ada malaikat yang datang untuk memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa nanti Dia akan datang kembali untuk menjemput murid-muridnya dan menjemput kita juga. Jadi kita sebagai
anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, kita harus mempersiapkan diri kita mulai dari sekarang untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menjemput kita naik ke surga, ke rumahnya yang kekal, rumahnya yang indah. Di sana kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kita sampai dengan saat ini. Nah, apakah balasan kita kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Balasannya adalah kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Ada contohnya seperti jam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kita mau beribadah bersama-sama, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih mengasihi kita. Nah, sedemikian jauh firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih karena Engkau mati buat kami, Engkau menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Ajari kami supaya kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Kami tetap bersandar dan berserah hanya kepada Engkau ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kehidupan kami berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kami semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya, amin.